مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fid din. A'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tentu kita tidak akan bisa memperincinya satu persatu. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah mengkaruniakan kepada kita spirit dan semangat untuk belajar agama. Karena ketahuilah, manusia sehebat apapun, sejago apapun, dia pasti akan mati. Dan kematian adalah sesuatu yang datang dari Allah, yang tidak dapat ditolak oleh kekuatan apa dan siapapun juga. Oleh karenanya, tidak ada perbekalan terbaik menyongsong masa itu, saat itu adalah dengan agama. Coba antum lihat semuanya di surat 30, surat Ar-Rum, ayat yang ke-43. Saya ulangi, coba antum lihat di surat 30, surat Ar-Rum, ayat yang ke-43. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Coba lihat, di ayat ini Allah mengajak bicara itu tidak menggunakan kalimat kalian semuanya. Maksudnya tidak dengan kalimat plural. Tapi Allah memanggil dengan singular, Anda. Allah nggak bilang fa'aqimu wujuhakum. Hadapkanlah wajah-wajah kalian. Enggak. Allah katakan, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus.
Kata Allah, min qabli ayyatiya yaumul la bai'u ya, ayyat yaumul la maradda lahu minallah. Kemudian Allah mengingatkan, sebelum datang satu hari yang ditetapkan Allah, yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Dia adalah kematian dan dia adalah kiamat. Kapan terjadinya kematian itu? Kapan datangnya kematian itu? Tidak dapat ditolak dan dielakkan oleh siapapun. Anda lihat di Quran di banyak ayat. Allah katakan di Quran surat 62, surat Al-Jumu'ah, ayat yang ke-8. Coba lihat surat 62 Al-Jumu'ah, ayat yang ke-8. Allah katakan, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah Muhammad, kematian yang selalu kalian ingin lari darinya. Innahu mulaqikum. Sungguh kematian itu, dia pasti akan datang menjumpai kalian. Ini yang dimaksud Allah, hari yang tidak dapat dielakkan, tidak dapat ditolak, dan tidak ada renegosiasi di dalamnya. Tidak ada reschedule tentang pemberangkatan seorang hamba. Di surat 4 An-Nisa ayat 78 Allah katakan, Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian berada, kematian itu selalu datang menjumpai kalian. Selalu mengejar kalian. Dimanapun dan kapanpun kalian bersembunyi. Andaikan kalian berlindung di balik benteng-benteng yang super kokoh, kematian akan menembusi benteng-benteng itu dan akan mengambil nyawa kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah maksudkan hari yang tidak dapat ditolak, yaitu kematian dan kiamat. Coba lihat di ayat tadi Allah bilang fa'aqimu, karena kematian sifatnya personal. Hari itu setiap orang harus berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Allah mengingatkan setiap individu secara individual, secara personal, mempersiapkan masa depannya, menyambut kematian itu dengan agama. Karena ketahuilah, ketika kematian itu datang, tidak ada lagi penolong yang bisa membawamu kembali kepada kehidupan ini. Begitu juga ketika Allah kumpul kita di mahsyar, kita datang kepada Allah sendiri-sendiri. Makanya Allah memerintahkan kita kembali kepada agama. Jangan pikirkan orang lain, tapi pikirkan dirimu sendiri. Coba lihat di surat 19, surat Maryam, ayat yang ke-95. Allah katakan, kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan tiap-tiap dari mereka, manusia dan jin, akan datang kepada Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri. Hari yang sudah Allah tetapkan pertemuan itu. Dan siapapun tidak dapat mengelakkan. Siapapun tidak dapat menolak ketika panggilan itu datang. Maka bersiap-siaplah kita menghadapi hari itu. Dan sekali lagi, Allah berikan solusinya adalah dengan agama. Maka bersemangatlah belajar agama. Karena agama adalah penuntun bagaimana kita mengisi hari ini untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dia adalah akhirat. Karena ketahuilah, akhirat itu lebih baik dibandingkan dunia. Lihat surat 87. Surat Al-A'la. Ayat 17. Wal akhiratu
khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi ingat, akhirat kekal buat semua orang. Tapi akhirat tidak baik untuk semua orang. Akhirat hanya baik untuk orang yang bertakwa saja. Jadi jangan Anda ketika membaca surat 87 Al-A'la ayat 17, wal akhiratu khairu wa abqa. Lalu Anda menganggap kalau kita mati semuanya baik-baik. Ini baru koma, belum titik. Ketika Anda membaca ayat yang lain, Anda sadar bahwa akhirat kekal buat semua orang. Karena siapapun yang mendatangi akhirat tidak akan bisa kembali ke dunia ini. Tapi ketahuilah, akhirat tidak bagus untuk semua orang. Akhirat tidak sebaik untuk semua orang. Akhirat hanyalah tempat yang baik buat orang-orang yang bertakwa saja. Lihat surat 6. Surat Al-An'am ayat yang ke-32. Surat ke-6, surat Al-An'am ayat yang ke-32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan candaan saja. Permainan dan senda gurau saja. Ilusi saja. Fata morgana saja. Itulah dunia. Dunia ibarat sebuah panggung raksasa. Semua orang berakting di atasnya. Tapi akan tiba waktunya, layar akan ditutup, lampu akan dipadamkan, dan panggung itu pasti akan dirobohkan. Dan semua hanya menjadi kenangan masa lalu saja. Dan kita pasti menuju kepada akhirat. Dan apa kata Allah? Wal akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa tidak dapat Anda gapai kecuali dengan bertuntunan agama. Kalau Anda berjalan, kalau Anda tahu bahwa Anda pasti meninggalkan negeri Anda, dan Anda pasti berpindah migrasi ke tempat yang lain, Anda butuh persiapan, maka penuntun kepada persiapan adalah agama. Karena Allah katakan di Quran, surat yang kedua Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa tidak dapat kita gapai. Takwa tidak dapat kita raih kecuali dengan ilmu. Dan ilmu itu adalah din, adalah agama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, mempersiapkan diri kita sebaik mungkin menghadapi hari yang tidak dapat tolak itu hanya dengan satu saja, agama. Maka sekali lagi belajarlah agama. Karena ketahuilah sekali lagi, hanyalah agama jalan penyelamatan. Dan kita akan bahas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Hadis yang ke-29, yaitu ya memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri kita sendiri. Bapak Ibu, kajian kita di Ahad kedua dan keempat ini, kita membahas 50 kaidah nabawiyah. Potongan-potongan hadis yang kita ramu menjadi sajian. Semoga sajian itu dapat mengenyangkan dan menenangkan, karena ketahuilah, bagi orang yang haus, maka dia butuh minum. Orang yang lapar, dia butuh makan. Makan dan minum itu adalah agama. Sebagaimana jasmani membutuhkan makan dan minum,
Maka rohani membutuhkan makan dan minum pula. Dan makanan minuman rohani adalah agama. Yang membedakan kita dengan hewan adalah agama. Ketika agama tidak lagi menjadi pijakan dan menjadi referensi kehidupan, maka kita jauh lebih sesat daripada binatang. Saya ulangi, ketika agama tidak menjadi pijakan, agama tidak menjadi panduan, agama tidak menjadi referensi bagi hidup kita, maka kita bukan sama dengan binatang, tapi lebih sesat dari binatang. Lihat surat 7 Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum a'dzanun la yasma'una biha. Lahum ya a'yunun ya lahum a'yunun la yubsiruna biha. Lahum adzanun la yasma'una biha. Kata Allah, kelak yang akan memadati, memenuhi neraka jahanam adalah dari golongan jin dan manusia. Mereka adalah orang-orang menjadi objek dakwahnya para nabi. Mereka, kepada mereka lah diutus para nabi dan rasul. Oleh karenanya, di hari kiamat Allah bertanya kepada jin dan manusia. Wahai, coba lihat surat 6. Al-An'am ayat 130. Allah bertanya di mahsyar kepada jin dan jin dan manusia. Ya ma'syaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai jin dan jun, belum sampaikah kepada kalian para rasul kami yang menerangkan kepada kalian, yang membacakan kepada kalian, yang menceritakan kepada kalian ayat-ayat kami, yang hendaknya kalian dengar dengan telinga, melihat dengan mata kalian, dan merenungi dengan hati kalian? Ketika itu tidak, maka Allah katakan, ulaika kal an'am. Mereka sama dengan hewan. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat dari hewan. Waliya'udzubillah. Ayat ini menjelaskan ketika agama tidak menjadi pijakan, ketika agama tidak menjadi panduan, ketika agama tidak menjadi petunjuk hidup, kita pasti lebih sesat dari binatang. Oleh karenanya, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, manusia lebih butuh kepada agama daripada jasmani membutuhkan ruh. Saya ulangi, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam dari 4 mazhab. Beliau mengatakan manusia lebih butuh kepada agama daripada jasmani membutuhkan ruh. Anda bayangkan, jasmani tanpa ruh bangkai namanya. Tapi bayangkan ruh tanpa agama. Bedanya kita sama monyet di mana? Gak ada perbedaan kan, Mas? Paham? Kalau tidak ada agama, bedanya kita dengan babi di mana? Gak ada bedanya. Itulah yang dikatakan Allah tadi. Ulaika kal an'am, mereka sama dengan hewan. Balhum adal, bahkan lebih rendah dari hewan. Maka bayangkan rumah tangga muslim yang tidak dibawa cahaya agama, ya laisa fi din, tidak dibawa bayang-bayang agama, maka apa bedanya rumah itu dengan kebun binatang? Waliya'udzubillah, kata Allah tadi. Maka antum lihat, Allah mengatakan orang-orang kafir itu hidup seperti binatang. Allah mengatakan orang kafir itu hidup seperti binatang.
Binatang itu tidak mempunyai konsep halal haram. Sama dengan orang kafir. Karena mereka tidak memiliki agama yang Allah ajarkan kepada mereka. Antum lihat di surat 47. Surat Muhammad ayat yang ke-12. Di kalimat yang kedua dan ketiga. Walladzina kafaru fatamatta'u wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang kafir itu hidup bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti binatang makan. Kenapa? Antum tahu babi? Antum tahu babi enggak, Pak? Babi makan tidak pernah bertanya halal haramnya. Sama dengan orang kafir. Ya, saya pernah cerita di sini, barangkali antum masih ingat. Seorang teman saya, orang non-muslim, seorang pastor. Ya, dia suka bercerita sama saya urusan agama. Suatu saat dia berkata kepada saya, Mr. Lim, Anda selalu mengkampanyekan Islam agama yang mudah. Tapi dalam pandangan saya, Islam agama yang paling merepotkan. Salah satu di antaranya, saya pernah dengar ceramah Anda, misalnya tentang masuk masjid. Ngapain tidak bebas saja? Manusia diberi kebebasan melakukan apa yang dia suka. Kenapa mesti diatur oleh agama? Masuk masjid, kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Kenapa nggak bebas saja? Kemudian, kenapa mesti kalau berhubungan badan mesti mandi lagi? Ya, dengan isengnya saya tanya, "You tahu babi nggak?" Dia bilang, "Tahu Ustaz, tapi babi aja kali, nggak usah babi nggak." Saya bilang, "Jawab yang jujur, you tahu babi nggak?" Tahu. Babi punya kandang? Punya. Masuk keluar ada etikanya enggak? Enggak. Oleh karenanya Tuhan kami membuat kami membedakan masjid dengan kandang-kandang babi. Masuk pakai kaki kanan, keluar kaki kiri, begitu rumah-rumah kami. Agar tidak mirip dengan kandang-kandang babi. Saya tanya sama dia, Anda pasti nggak nge-seks dong kalau Anda pastor. Tapi orang kafir, saya bilang di komunitas Anda yang melakukan hubungan seksual enggak? Iya. Babi melakukan hubungan seksual enggak? Iya. Babi enggak mandi junub. Oleh karenanya kami diperintahkan mandi junub agar tidak sama dengan babi. Lalu saya tanya kepada teman-temannya, Anda kalau nge-seks mandi enggak? Enggak, babi loh. Mirip enggak? Ini contoh konkretnya. Ketika agama tidak menjadi pijakan, agama tidak menjadi panduan, agama tidak menjadi referensi, maka manusia seperti binatang kata Allah. Balhum adal. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Oleh karenanya Allah katakan orang kafir hidupnya seperti binatang. Karena mereka bukan diatur oleh sang pencipta, yaitu aturan agama ini. Agama telah sempurna. Tidak ada nabi diwafatkan kecuali agama ini telah sempurna. Tidak ada sesuatu dalam aturan agama ini kecuali nabi telah menjelaskan semuanya. Dalam hadis yang kita bahas ini. Hadis yang ingin kita bahas ini ya, sekedar referensi antum lihat hadis Muslim. Dalam Sahih Muslim, kitab Imarat, kitab kepemimpinan, bab wajibnya memenuhi baiat kepada pemimpin. Hadis ini juga terdapat dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Jadi sekedar catatan, hadis Muslim nomor 1844. Yang kedua, hadis ini bisa Bapak dan Ibu dapati pada Sunan Ibnu Majah. Atau dengan kata lain, hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Majah meriwayatkan dalam Sunan, namanya Sunan Ibnu Majah. Kitab fitnah. Bab fitnah-fitnah yang akan terjadi. Hadis nomor 3946.
Hadis nomor 3946. Yang ketiga, dalam Sunan An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini dalam sunannya. Namanya Sunan An-Nasa'i. Kitab Bai'at. Bab bai'at kepada pemimpin. Hadis nomor 4120. Nomor hadisnya An-Nasa'i 4120. Silakan antum rujuk kepada hadis ini. Hadis ini diriwayatkan para imam melalui sanad-sanad yang sahih. Melalui sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Saya ulangi, hadis ini jalurnya sampai kepada Nabi melalui sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As. Semoga Allah meridai keduanya. Karena Amr bin As, anaknya Abdullah bin As, perawi hadis ini. Abdullah bin Amr bin As. Kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya karena ayah dan anak ini kedua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini panjang sekali. Tapi saya ambil yang penting saja ya, di mana Amr bin Yasir, Abdullah bin Amr bin As menceritakan kepada kita dalam sebuah perjalanan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi sallallahu berkhutbah di hadapan kami. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami? Ya, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadullu ummatahu ala khair ma ya'lamuhu. Tidak ada seorang nabi sebelumku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia telah menunjukkan kepada setiap umat mereka kebaikan-kebaikan yang mereka ketahui. Maksudnya para nabi itu. Maksud Nabi SAW, tidak ada seorang pun nabi dari kalangan para nabi sebelum saya, termasuk saya, yang mengetahui sebuah kebaikan. Kecuali kami para nabi telah menerangkan kepada umat kami semuanya. Gak ada yang kami sembunyikan. Ya, lahum, ya, ya'lamuhu lahum. Wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu. Dan tidak ada sebuah keburukan yang diketahui oleh Nabi itu, melainkan Nabi itu mengingatkan umatnya agar menjauhi keburukan itu. Ini penggalan hadis yang pertama dari hadis yang kita bahas ini. Kemudian kami melanjutkan hadisnya. Faman ahabba ayyuzahzaha anin nari wa yudkhilal jannah. Barang siapa yang menginginkan diselamatkan oleh Allah dari neraka ke surga, ya, maka kata Nabi, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaklah dia senantiasa menjaga akidahnya, beriman kepada Allah dari akhir, dan mati di atas keyakinan itu. Kata Nabi, barang siapa yang menghendaki, mencintai, menyukai, menginginkan, mengharapkan Allah menyelamatkan dia dari neraka ke surga, maka hendaklah dia mendatangi kematian. Maksudnya saat kematian datang menemuinya,
Dia dalam keadaan mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu, dan beriman kepada hari akhir. Kemudian kata Nabi, ya, wa ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ayyut ya ilaihi, ya, dan hendaklah dia memperlakukan orang lain dengan baik sebagaimana dia menginginkan diperlakukan dengan baik pula. Inilah yang menjadi poin pembahasan kita. Memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri. Saya jelaskan hadis ini secara simpel. Tadi kata Nabi, tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang nabi pun yang mengetahui sebuah kebaikan kecuali dia menerangkan kepada umat tentang kebaikan itu. Tidak seorang pun nabi yang mengetahui keburukan, melainkan dia memberi peringatan kepada umatnya agar mereka menjauhi keburukan itu. Inilah sifat amanah para nabi dan rasul. Kenapa? Alasannya apa? Manusia itu kan suka ngeles. Manusia suka ngeles nggak, Pak? Saya beri contoh gini. Bapak kalau mengendarai kendaraan di tol, tidak ada larangan stop. Bapak kemudian stop di sana, lalu ditangkap polisi. Kira-kira Bapak ngelawan nggak, Pak? Merasa melanggar nggak, Pak? Halo Bapak-Bapak, coba dia unmute dulu. Coba saya tanya sebelum saya jelaskan dalilnya. Ilustrasinya gini. Bapak pengguna jalan raya. Nama jalan raya punya undang-undang nggak Pak Ade? Punya kan? Ya, Pak. Bapak melewati sebuah ruas jalan. Tidak ada larangan stop. Kemudian Bapak stop di sana. Bapak ditilang. Kira-kira Bapak ngamuk nggak Pak? Ngamuk, ya, Ngamuk Ngamuk, kan? Pak. Artinya kita membela diri kalau nggak ada alasan kan? Ditangkap tanpa alasan kan? Tuh. Saya bayangkan kalau antum dihukum Allah karena dosa. Dan Nabi tidak menjelaskan pada antum. Kira-kira antum bantah Allah nggak? Ibu-ibu kan panjang lidahnya, pendek akalnya rata-rata kan? Kira-kira antum ngeles gak, Mbak, Bu? Kalau sama Allah nggak berani. Ya berani aja. Allah jelaskan kok. Siapa bilang? Ya. Nah. Jadi andai kata para nabi tidak menerangkannya, maka manusia pasti membantah Allah. Ya kami salahkan, nggak ada nabi yang kasih tahu lah. Paham? Iya, ya. Oleh karenanya Allah mengatakan para nabi diutus untuk menerangkan kebaikan dan menjelaskan keburukan agar manusia tidak membantah Allah atau ngeles di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat 4 An-Nisa ayat yang ke-165. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna linnasi 'alal hujjatun ba'da rusul. Rasul-rasul itu diutus sebagai pemberi kabar gembira tentang kebaikan-kebaikan tadi. Wa mundzirin, dan memberi peringatan kepada manusia dari setiap yang buruk-buruk. Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah menjalankan kewajibannya itu, menjalankan amanah itu dari Tuhannya. Karena Allah tidak mungkin memilih nabi yang khianat seperti presiden-presiden antum sebelumnya. Yang ingkar janji, nggak mungkin. Apa kata Allah? Yang demikian itu li'alla yakuna linnasi 'alallah hujjatun ba'da rusul. Agar manusia tidak memiliki alasan untuk mengeles di hadapan Allah nanti ketika dia diazab kalau bersalah. Oleh karena Nabi mengatakan, nabi-nabi yang diutus semuanya adalah orang-orang yang amanah. Telah menunaikan amanah ilahiyah kepada umat mereka. Tidak ada satu kebaikan yang diketahuinya, melainkan dia mengajarkan, menerangkan kepada dan memotivasi umat itu
untuk mengerjakan kebaikan diketahui oleh nabinya. Begitu juga tidak ada satu kejahatan, satu keburukan yang diketahui dalam ilmu para nabi kecuali para nabi telah menyampaikan. Maka mustahil, pelajaran yang kedua, tidak ada agama yang tidak pernah disampaikan oleh nabi. Tidak ada satu kebaikan kecuali nabi telah menerangkannya kepada kita. Tidak ada satu keburukan kecuali nabi telah menerangkan kepada kita. Karena nabi telah menunaikan amanat Tuhannya. Lihat surat 5. Surat Al-Ma'idah ayat 67. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul Muhammad, sampaikan seluruhnya apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Berupa kebaikan yang kau ketahui, ajarkan kepada umatmu. Ingatkan mereka dari keburukan yang kau ketahui, agar mereka menjauhi keburukan itu. Imam Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah, dalam kitab Muqaddimah, bab tentang berpegang di atas sunnah, Abu Darda dan para sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, tidak ada sesuatu kebaikan yang mendekatkan kami ke neraka kecuali Nabi telah menerangkannya kepada kami. Ya, maaf, tidak ada satu kebaikan yang mendekatkan kami ke surga kecuali Nabi telah menerangkannya kepada kami. Dan tidak ada satu keburukan yang bisa menyeret kami ke neraka kecuali Nabi telah menerangkannya. Dan apa kata Abu Darda? Saking jelasnya apa yang Nabi jelaskan, kami ditinggal wafat oleh Nabi. Kondisi kami para sahabat di atas agama ini seperti malamnya bagaikan siangnya. Saking jelasnya, saking terangnya dan amanahnya Rasulullah menerangkan segala urusan agama. Itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, ini menunjukkan bahwa siapa yang menginginkan kebaikan, hendaklah dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang ingin mengetahui jenis-jenis kejahatan, maka hendaklah dia bertanya kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tidak diwafatkan kecuali beliau telah menerangkan kedua hal tadi. Maka siapa, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa menginginkan sebuah kebaikan dan tidak mengikuti petunjuk Muhammad, maka dia telah membuat sebuah kesia-siaan. Dia tidak akan mendapatkan jalan kebaikan itu. Alias dia hanyalah menempuh jalan dan tidak mencapai tujuannya. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya, sedikit di atas sunnah lebih baik daripada banyak tapi bid'ah. Karena tidak ada kebaikan ke surga kecuali lewat petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak mungkin menyembunyikan risalah. Karena risalah yang beliau bawa, tugas beliau adalah wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh Muhammad, engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka tidak mungkin sesuatu petunjuk yang Allah wahyukan kepada nabinya, Nabi menyembunyikannya dari kita. Oleh karena itu hadis ini mengingatkan kita dalam beragama gak usah berinisiatif. Tidak usah berinovasi. Ittiba saja. Karena tadi kata Nabi, tidak ada satu kebaikan yang Allah ajarkan kepada nabinya. Menunjukkan kebaikan, keburukan itu adalah standar Allah, bukan kita. Apa kata Allah di Quran? Logika tidak bisa dijadikan alat ukur baik dan buruk. Saya ulangi, logika tidak bisa dijadikan alat ukur baik dan buruk yang hakiki. Antum lihat di surat yang kedua Al-Baqarah 216. Kata Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang tidak kamu sukai justru baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu sukai, apa yang kamu senangi justru tidak baik untukmu.
Kenapa? Wallahu ya'lam. Karena Allah yang tahu hakikat kebaikan. Wa antum la ta'lamun. Dan kamu tidak mengetahui hakikat kebaikan. Oleh karenanya mengatakan, tidak ada seorang nabi pun yang Allah ajarkan kepadanya kebaikan. Menunjukkan kebaikan itu datangnya dari Allah Jalla Jalaluh. Bukan akal. Hati-hati ketika manusia menjadikan akal sebagai ukuran kebenaran, itu namanya safira. Tahu safira nggak, Bu? Enggak, Pak. Safira itu sahabat Firaun. Oh, Paham? ya, Menurut Anda, Firaun itu sesat nggak? sesat sekali. Sangat sesat. Ya, Tapi Firaun tidak merasa sesat. Karena dia menggunakan logikanya alat ukur kebaikan. Maka siapa mengatakan, kan menurut logika gue baik, gak masalah kali. Maka Anda saat yang sama jadi Safira, sahabatnya Fir'aun. Lihat surat 40, ayat 29. Fir'aun ketika datang kepada Nabi Musa, menjelaskan kebenaran dari Tuhannya dengan wahyu. Ditantang oleh Fir'aun. Dan ketika dinasehati oleh keluarga dekatnya bahwa Musa benar, apa kata Fir'aun di surah 40 ayat 29 di akhir ayat itu? Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ahdikum illa sabilar rasyad. Apa kata Fir'aun? Aku tidak menyatakan pendapatku kecuali apa yang aku anggap baik. Saya tanya sama Anda. Firaun itu dari awal ada baik-baiknya enggak? Enggak ada baik. Coba lihat. Saya tidak menyampaikan gagasanku, pendapatku, kecuali apa yang aku anggap baik. jadi Wa baik ma'ahadikum sekali. illa sabilar rasyad. Dan aku tidak memberi petunjuk kecuali kepada kebenaran saja. Ini contoh, banyak orang yang sesat tapi ngotot. Ya kayak Firaun. Di mana kebaikan dan keburukan mereka menjadikan akal mereka sebagai ukuran kebenaran atau logika. Waliya'udzubillah. Maka kebaikan, keburukan pada hakikatnya tidak dapat diketahui oleh akal. Oleh karenanya akal perlu mengikuti petunjuk wahyu. Bukan semata-mata logika Wahyunu dan dua putra-putrinya Wahyudi dan Wahyuni. Jelas, Bu? Ikuti itu. Makanya Nabi mengatakan tidak ada Nabi yang Allah mengajari mereka kebaikan dan keburukan kecuali mereka memberitahukannya. Pelajaran yang kita ambil bahwa dalam beragama alat ukur benar salah itu dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Bukan wa qala al-kiai dan semacamnya. Mereka bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran adalah para nabi. Karena para nabi di atas kebenaran. Nabi tidak mungkin salah. Karena nabi dibimbing oleh Allah di atas kebenaran. Lihat surat 6 ayat 161. Bahwa menjamin nabi tidak di atas kebenaran. Tidak ada kebatilan. Nabi di atas kebenaran. Allah katakan di surat 6 Al-An'am ayat 161. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah Rabbku telah memberi aku petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus. Maka kalau Anda mendapati sebuah petunjuk Nabi, jangan ragukan. Karena itu adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena Nabi di atas jalan yang lurus. Itu pasti dari Allah tadi. Ya, wa innaka, kata Allah, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan Muhammad, sungguh pasti aku diberi petunjuk oleh Tuhanku di atas jalan yang lurus. Maka tidak mungkin Nabi salah, tidak mungkin. Kemungkinan salah yang kedua karena mengikuti hawa nafsunya.
Kemungkinan yang kedua, orang berbuat salah pertama karena bodoh. Nabi tidak bodoh karena Allah berhidayah tadi. Yang kedua, karena mengikuti hawa nafsunya. Bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mampus alias wani biro. Adapun Nabi kita enggak. Maka tidak mungkin petunjuk Nabi itu salah. Lihat surah 53. Surat An-Najm. Ayat 2, 3, dan 4. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Allah pastikan. Kawan kalian Muhammad sallallahu alaihi tidak sesat. Tidak keliru. Tidak salah. Kenapa Allah pastikan? Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak berbicara mengikuti hawa nafsunya. Berapa banyak ustadz-ustadz yang alim. Tapi khianat karena mengikuti hawa nafsunya. Namanya kiai anjing. Namanya ustadz anjing. Yang mengetahui kebenaran, menyimpang dari kebenaran karena mengikuti nafsu dan dorongan duniawi. Allah katakan namanya ustadz anjing namanya. Surat 7 Al-A'raf 175 dan 176. Ayat ini menjelaskan seorang ulama Bani Israil namanya Bal'am bin Ba'urah yang mengetahui hukum Taurat dan Injil, tapi karena mengikuti hawa nafsunya dia menyimpang dari kebenaran. Itu salah satu sebab orang menyimpang dari kebenaran. Adapun Nabi terjaga ya dari dorongan hawa nafsunya. Itu alasan yang kedua. Bahwa petunjuk Nabi tidak mungkin keliru, tidak sesat, tidak mungkin. Yang ketiga apa? Sejujur-jujurnya orang satu saat bisa tergelincir karena syaitan. Saya ulangi, ya, sealim-alimnya orang satu saat bisa tergelincir karena syaitan. Syaitan bisa menggelincirkan dia. Akan tetapi Anda tahu, para nabi dan rasul tidak mungkin digelincirkan oleh syaitan. Syaitan berusaha menyesatkan para nabi. Tapi Allah memprotek para nabi sehingga mereka tidak tersesat oleh gangguan syaitan. Antum lihat di surat 22. Surat Al-Hajj. Ayat yang ke-52. Saya ulangi, alasan ketiga. Manusia bisa salah karena gangguan syaitan. Hal itu tidak terjadi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat Allah protek para nabi dari penyesatan syaitan. Antum lihat komitmen syaitan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Sebelum saya bahas surat 22, surat Al-Hajj ayat 52. Anda lihat di surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-16 dan 17. Qala rabbi fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Tuhanku, karena aku telah dinyatakan sesat olehmu, aku pasti akan menghalangi Adam dan anak keturunannya dari jalanmu yang lurus ya Allah. Kata anak Adam, termasuk para nabi, menjadi sasaran penyesatan iblis dan anak buahnya syaitan. Tetapi hal itu tidak terjadi. Karena Allah memprotek, Allah melindungi, Allah menjaga para nabi. Surat 22, surat Al-Hajj ayat 52. Saya ulangi, surat 22 Al-Hajj ayat 52. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatih. Dan kami tidak mengutus seorang nabi, seorang rasul, dan tidak pula nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan bila dia punya keinginan kebaikan,
Syaitan akan memasukkan godaan dalam keinginan-keinginan para nabi itu. Ayat ini menunjukkan para nabi tidak steril, tidak selama dari gangguan syaitan. Tapi sayang, syaitan gak mempan menggoda para nabi. Apa kata Allah? Fayansakhullahu ma yulqiyas syaitanu, ya, thumma yuhkimullahu ayatih. Wallahu alimun hakim. Akan tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan di keinginan para nabi itu. Dan Allah mengkokohkan ayat-ayatnya di hati dan jiwa para nabi. Ini menunjukkan bahwa dalam beragama nggak usah kreasi. Cukupkan dirimu dengan kebaikan diajarkan oleh nabimu. Karena itu adalah sumber kebaikan yang paling terbaik. Maka siapa yang membuat sebuah kebaikan yang tidak menurut petunjuk Nabi, apa kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Siapa yang membuat sesuatu atas nama agama, maka dia telah melakukan 3 kesalahan. Dia melakukan 3 tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dia meyakini bahwa dia menganggap agama yang dibawa oleh Nabi belum sempurna, maka dia sempurnakan. Padahal Allah katakan di surat Quran surat 5 Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinukum." Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini Allah telah menyempurnakan agama kalian. Maka kalau Allah menyempurnakan agama, tidak ada yang Nabi sembunyikan dari risalah, makanya sempurna. Siapa berbuat bid'ah dalam agama ini atas nama kebaikan yang tidak Nabi ajarkan, maka dia menuduh agama ini belum sempurna, makanya dia sempurnakan. Itu pertama. Yang kedua, atau kata Imam Malik, dia menganggap Nabi tidak tahu tentang kebaikan, tapi dia yang lebih tahu tentang kebaikan. Makanya Nabi tidak mengajarkannya, Nabi tidak mencontohkan, dia melakukannya. Karena dia menganggap kan baik, apa salahnya sih? Berarti dia menganggap Nabi tidak tahu kebaikan, tapi dia lebih tahu kebaikan dari Nabi. Sementara tadi Nabi mengatakan, Allah mengatakan, dan Nabi mengatakan, tidak ada satu kebaikan kecuali Allah ajarkan kepada para Nabi dan Rasul. Dan para Nabi tidak diajari Allah kebaikan, kecuali mereka mengajarkannya kepada umat mereka. Maka dia menuduh Nabi tidak tahu kebaikan, tapi dia lebih tahu dari Nabi. Atau kemungkinan ketiga, dia menuduh Nabi bahwa Nabi tahu kebaikan, tapi Nabi khianat, tidak mengajarkannya. Lalu dia tahu kebaikan, maka dia ajarkan kepada orang. Artinya dia menuduh Nabi sebenarnya tahu tentang kebaikan, tapi Nabi tidak ajarkan. Maka kata Imam Malik, dia menuduh Nabi berkhianat membawa risalah alaihi salat, risalah Allah Jalla Jalal. Oleh karenanya sekali lagi pelajaran, kebaikan telah sempurna. Maka jangan Anda inginkan kebaikan kecuali petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi di setiap dalam Sahih Muslim, kitab Jumat, tentang sifat khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara khutbah Nabi apa kata Nabi? Inna asdaqal hadits kitabullah. Sebenar-benarnya perkataan Al-Qur'an. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik petunjuk untuk kebaikan, agar kita meraih kebaikan. Nabi menjelaskannya. Dan tidak ada petunjuk kepada kejahatan kecuali Nabi yang paling baik menerangkannya. Sehingga kita mencukupkan diri kita dari petunjuk Nabi, tidak usah menambah-nambah dan tidak usah mengurangi syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Bagian pertama dari hadis yang kita bahas ini. Bagian yang kedua, ya, Nabi mengatakan, "Faman ahabba ayyuzahzah anin nari wa yudkhalal jannah." Engkau maya nu pesen genep bungkus. Barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang menyukai dirinya diselamatkan oleh Allah dari neraka ke surga. Ingat, Al-Quran mengatakan,
Siapa yang Allah selamatkan dari neraka ke surga, maka sungguh dia orang yang paling beruntung. Lihat surat 3 Ali Imran ayat yang ke-185. Di kalimat yang ketiga, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dia dari neraka ke surga, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Dia adalah pemenang sejati ketika Allah selamatkan dia dari neraka ke surga. Hadis ini memberikan salah satu sebab Allah menyelamatkan kita dari neraka ke surga, yaitu ketika melewati sirat. Yang dimaksudkan Allah di surat 3 Ali Imran 185. Siapa yang Allah selamatkan dia dari neraka ke surga adalah ketika dia melewati sirat. Lalu Allah menyelamatkan dia dari neraka ke surga. Jadi surat 3 ayat yang ke-185 di kalimat yang ketiga. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Juntonya, penjelasnya ada pada surah 19 ayat 71 dan 72. Nah, siapa yang ingin diselamatkan Allah nanti di sirat, diselamatkan Allah dari neraka ke surga dan menjadi faz, orang yang beruntung, salah satunya adalah yang Nabi ajarkan di hadis ini. Dia memperlakukan orang lain dalam perkara kebaikan atau keburukan sebagaimana dia ingin diperlakukan orang lain. Dia memperlakukan orang lain ya sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh orang lain. Saya tanya sama Bapak. Bapak, coba jawab. Bapak pengen diselingkuhi enggak? Woi bapak-bapak jawab. Tidak Tidak, Pak mau, Ustadz. Pak. Itu, Pak. Bapak-bapak pengen diselingkuhi enggak? Jelas Tidak, Pak tidak. Ustadz. Ya jangan selingkuh. Hendal bukan pasanganmu sebagai Anda ingin diperlakukan. Paham? Saya tanya sama bapak-bapak. Bapak Pak enak Ustadz. nggak dizalimi Pak? Tidak enak, Pak. Tidak enak. Jangan menzalimi orang lain. Itu maksudnya di tadi. Enak nggak dicurangi? Nggak enak. Jangan curangi orang. Ya. Kalau bapak-bapak disakiti, sakit nggak? Jangan menyakiti orang lain. Hadis ini menunjukkan posisikan dirimu pada orang lain. Posisikan diri orang lain pada dirimu. Ketika engkau curang, coba engkau posisikan diri orang pada posisimu. Tentu Anda merasakan hal yang sama. Maka hendaklah kalau Anda ingin masuk surga, yang diselamatkan Allah tadi dari neraka ke surga, salah satu amalnya adalah perlakukan orang lain dengan sebaik mungkin. Sebagaimana Anda menginginkan hal yang sama pada dirimu. Anda tidak ingin dizalimi, jangan berbuat zalim. Anda tidak mau dikhianati, jangan berkhianat. Anda tidak mau dicurangi, jangan curang. Maka antum lihat, ya, bapak-bapak, salah satu sebab kita masuk neraka apa? Karena curang kan? Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, Ya, Pak. Ya, Ustaz. ibu kalau menimbang, kalau orang ngurang, ibu kalau belanja di belanjaan, saya ulang ibu, ibu kalau belanja, ya, ibu kalau belanja bawang, ibu-ibu kan biasa otaknya TBC, tomat bawang cabai bukan? Jangan marah ibu-ibu ya. Iya, ya, Ustaz. Ibu-ibu otaknya TBC kan? Iya, itu Tomat butuhnya. bawang cabai. Ibu ketika belanja, barang ibu dikurangi. Ibu marah nggak Bu? Marah, Ustaz. Maka jangan marah. Maka jangan lakukan itu kepada orang lain. Oleh karenanya, orang-orang yang masuk neraka karena timbangan berlaku tidak adil tadi. Ketika dia menimbang untuk orang dia kurangi. Tapi untuk dirinya dia lebihkan.
Coba lihat surah 83. Ya. Surat 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Wa idza kaluhum awwazanum yusirun. Tapi kalau dia menimbang ke orang, dia kurangi timbangannya. Enak nggak, Bu? Enggak. Nggak enak. Maka kalau ibu jadi pedagang, ibu bayangkan ketika ibu belanja, kemudian belanjaan ibu dikurangi. Merasa dizalimi, sakit hati. Bayangkan orang lain pun merasakan sakit hati yang sama. Sehingga Anda menganggap dan berkeyakinan tidak akan memperlakukan dan menyakiti orang lain sebagaimana andaikan Anda diperlakukan seperti itu. Itu maksud hadis tadi. Bisa difahami maksud hadisnya, jelas gak? Ini Iya. muhkamat, hadisnya jelas, tidak butuh penafsiran yang aneh-aneh. Jadi salah satu sebab kita masuk surga apa? Memperlakukan orang lain dengan baik sebagaimana kita mau diperlakukan dengan baik. Adil nggak Islam itu? Adil. Ya, sebagai contoh, ibu jangan minta hakmu sebelum kewajibanmu dipenuhi. Sakit nggak kalau hakmu nggak dipenuhi, Bu? Sama, Sakit. suami juga sama, Bu. Sakit kalau haknya tidak dipenuhi, kan? Nah, ya maka perlakukanlah suamimu dalam keadilan sebagaimana Anda ingin diperlakukan adil oleh suamimu. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, berlaku adillah kepada para istri sebagaimana Anda ingin para istri berlaku adil kepadamu. Sayangilah istrimu sebagaimana engkau ingin disayangi oleh istrimu. Itu maksudnya di sini. Ternyata masuk surga nggak sulit-sulit amat kan, Bu? Iya, Ustaz. Mudah nggak? Iya. Menjadi orang Islam itu konsepnya mudah kan, Bu? Iya, Ustaz. Hadis ini senada dengan hadis yang lain. Terutama dalam relasi sama muslim. Ibu-ibu bisa lihat dalam Sahih Al-Bukhari. Kitab iman. Bab termasuk keimanan adalah menyukai kebaikan untuk orang lain. Sebagaimana menyukai kebaikan untuk diri sendiri. Saya ulangi. Hadis dengan lafaz yang berbeda. Tapi maknanya sama. Dalam Sahih Al-Bukhari. Kitab iman. Bab termasuk tanda keimanan adalah menyukai kebaikan untuk orang lain. Untuk saudara muslimnya. Sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Senada dengan ini kita bahas. Ya, hadis Bukhari nomor 12. Atau bisa lihat dalam Sahih Muslim. Kitab iman. Bab dalil bahwa termasuk tanda keimanan adalah mencintai saudara muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya, haditsnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau pada redaksi Muslim, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang mengutusku dengan hak, tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Bapak-bapak menjadi sopir Grab umpamanya. Ketika bapak bersikap tidak baik kepada penumpang bapak, posisikan diri bapak kalau bapak jadi penumpang dan diperlakukan tidak baik. Ketika bapak memperlakukan penumpang bapak dengan baik ketika jadi sopir Grab, karena meyakini bahwa ya Allah demi zat engkau mengutus Muhammad dengan hak,
Aku melakukan ini karena aku mencintai kebaikan untuk saudaraku. Sebagaimana aku menginginkan kebaikan untuk diriku. Maka demi Allah, dengan niat yang tulus ini, Allah jadikan salah satu sebab untuk membebaskanmu dari azab Allah Jalla Jalaluh. Dengan niat ini, dengan motivasi ini, Allah menyelamatkan kita dari neraka ke surga. Bapak Ibu, sampai di sini penjelasannya jelas nggak? Allah jelas. Allah jelas ya. Oleh karena Iya. itu mari tadi cukupkan diri kita dalam agama dengan Quran dan Sunnah. Nggak usah nambah-nambah, nggak usah kreasi, ya, nggak usah buat hal yang baru. Ngikuti konsep yang sudah paten aja, udah baku aja. Karena Nabi tidak mungkin tidak menerangkan yang dia ketahui. Yang kedua, mari kita perlakukan orang lain, ya, Sesuai seperti keinginan kita melakukan diri kita sendiri, sendiri. terutama anak-anak kita. Saya tanya sama Ibu Ibu Wismarnita nih. Iya, Ustaz. Saya tanya sama Ibu, kalau Ibu jatuh ke jurang, suka nggak Bu? Enggak, Ustaz. Kalau Ibu masuk api, Ibu suka nggak? Tidak. Tapi Ibu biarkan anak Ibu ke neraka. Ini Ibu yang durhaka atau brengsek Bu? Brengsek. Dah, seperti itulah maksud hadis tadi. Seperti Ibu tidak ingin masuk neraka, maka jagalah anak-anak Ibu dari neraka juga. Maka setiap tindakan mereka yang menyebabkan mereka masuk neraka, cegah mereka. Itu adalah wujud kita menginginkan kebaikan untuk keluarga kita, sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Sendiri. Maka dengan demikian, itu satu wasilah sebab Allah menyelamatkan kita dari neraka Neraka. dan dimasukkan ke surga. Ternyata menjadi ahli surga belum jadi ustadz kan Bu? Iya. Cukup belajar, memahami lalu mengamalkan kan? Iya. Dan menjadi ahli jannah tidak semata hablum minallah, tapi hablum minannas juga bukan? Iya. Yang kita bahas hablum sudah hablum Minanas. minallah tadi. Menjaga keimanan, mada keimanan di atas tauhid itu hablum minallah. Memperlakukan orang lain sebaik sebagaimana kita ini perlakukan, ini namanya hablum Minanas. minannas. Maka sempurnalah agama kita. Kemuliaan akan kita raih ketika kita bisa menjaga hubungan kita dengan Allah dan kebaikan hubungan kita dengan sesamanya. Baik, saya kira cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat buat saya, Bapak dan Ibu semuanya. Dan semoga Allah beri kita hidayah dan semangat untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan ketahui. Kepada moderator silakan. Saya mau diapain terserah Bapak. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya sore ini. Sampai saat ini belum ada pertanyaan tertulis Pak Ustadz. Yang raise hand juga saya lihat belum kelihatan. Silahkan Bapak, Ibu semua jika ada yang ingin dibahas, dipertanyakan melalui forum chat kita atau raise hand. Terima kasih. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mengganjal boleh dikonfirmasi lagi. Semoga Allah memudahkan saya untuk bisa menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Tadi Ustadz kan mengingatkan kami bahwasanya kita tidak akan mungkin membiarkan anak kita masuk ke api neraka. Nah, kemudian beberapa kita sudah belajar tadi eh, terhadap hablum minannas. Anak kita ini kan sudah kita ingatkan sepanjang di mata kita dekat dengan kita seperti contohnya sholatnya, puasanya. Eh, Berikutnya dia kan dengan lingkungannya, Ustaz. Nanti bagaimana kita kan tidak kita ketahui.
bagaimana dia dipengaruhi lingkungan tuh terhadap dia. Akibatnya terhadap agamanya kita agak mengecewakan lah begitu Ustaz. Baik. Udah, Bu. Sudah Ustaz. Kan Ibu orang awak ya. Iya. Ah, baik. Karena medoknya Ibu orang awak tuh kayaknya. Ya. Iya. Baik, Bu. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi Ibu. Semoga Allah beri Hmm. hidayah dan semangat untuk tidak berputus asa mendidik anak-anak Ibu. Satu hal yang perlu kita lakukan, dua hal. Pertama, tidak boleh berputus asa. Iya. Apa kata Allah di Quran? Surat 12 ayat 86. La tai'asu min rauhillah wa la yai'asu illal qaumil kafirin. Jangan berputus asa rahmat Allah. Karena tidaklah berputus asa kecuali orang kafir saja. Itu pertama. Yang kedua, sabar ya Bu. Iya Ustaz. Karena anak adalah ujian. Quran surat 25 Furqan ayat 20. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Dan kami jadikan kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Maukah kalian bersabar? Maka bersabarlah Bu. Karena itu ujian. Oh. Dan pahala sabar tidak ada batasnya. Itu satu. Yang kedua, tugas ibu mendidik Bu. Hasilnya urusan Allah, bukan urusan ibu. Oh, gitu. Paham? Ya, yang jelas kita sudah mengingatkan gitu ya Tugas Ustaz. kita adalah mengajarkan. Pertama, benar dan sungguh-sungguh. Ibu udah ajarkan dengan Quran dan Sunnah. Ajarkan mereka dengan ilmu. Bukan ngawur, Bu. Hmm. Adapun hasilnya, itu urusan Allah. Saya kasih ilustrasi begini, Bu Wis. Ya, Ibu harus yakin bahwa benih yang ibu tanam, benih berkualitas, kebenaran maksudnya. ya, Anak itu ibarat tanah, bukan? Ibu ya. cara nanamnya baik, Bu. Hmm. Dan caranya baik. Kedua apa? Ibu rawat tanaman ibu dengan baik. Urusan buah, urusan Allah, bukan urusan penanam kan? Oh, iya, iya. Hmm. Paham? Itu Ya. ilustrasinya. Ya. Kenapa, Bu? Allah tidak pernah mencela Nabi Nuh walaupun anaknya nggak beriman kan? Oh, ya. Hmm. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah menjalankan kewajibannya dengan baik, Bu. Nabi Ibrahim, ayahnya nggak beriman. Tapi Nabi Ibrahim telah menjalankan tugasnya dengan baik. Maka tugas ibu tadi, jangan putus asa. Bersabar, lakukan dengan baik dan benar. Dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada di hadapan ibu, wajib bagi ibu lakukan kewajiban ibu. Apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Bila kita melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Berarti di hadapan ibu dong. Ya. Kalau dia jauh dari ibu, ya nggak urusan ibu lah. Faham? Ya. Tapi ibu yakin saat bersama ibu, ibu sudah menanam dengan baik dan benar tadi. Benihnya benar, cara nanamnya baik. Ibu pupuk dengan nasihat-nasihat ketika bertemu. Ingatkan ketika bertemu, itu pupuk bukan? Ya. Adapun buahnya, kata Allah, Iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Surat 3 ayat 159. Kalau ibu sudah berkomitmen itu, tawakal kepada Allah hasilnya, Bu. Karena Allah tidak tanya hasilnya. Yang Allah tanya prosesnya, Bu. Jelas, Bu Wis? Iya, ya, Ustaz. Pertanyaannya, udah jalanin belum? Yang kedua, benar gak? Itu masalahnya. Sebab kebanyakan ibu-ibu nggak jalan tapi berharap. Oh, Mimpi tidak. kali. Tidak, udah dijalankan Ustaz. Harus kita jalankan dulu. Masa Udah. nggak pernah nanam berharap Udah. panen? Orang nanam aja nggak panen, gimana nggak nanam? Iya, udah Ya, dijalankan. Tapi makanya nanam udah kadang-kadang kita benar aja belum tentu panen, gimana nggak benar, Bu? Makanya dua tadi. Benar dan baik. baik. Kebenaran disampaikan dengan cara yang baik. Bersabar dan tidak boleh putus asa. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau kalah sama anak, Bu. Saya punya cerita, Bu. Karena ibu orang awak, saya cerita juga ini kasus ibu orang awak.
Iya. Saya punya murid ibu-ibu di Jakarta Selatan, curhat sama saya sambil nangis. Apa kata ibu Ustadz? Hati saya sakit sekali bu, sakit sekali hati saya. Kenapa Sakit. sakit bu? Jangan sakit hati. Ya, ini ceritanya Ustadz. Anak Ambon tuh kan dokter, saya dokter, anak Ambon dokter juga Ustadz. Karena saya sering ngadi sama Bapak, hukum wajibnya orang tua mewajibkan anak berjilbab. Saya jilbabkan anak seperitakan, apa jawabnya Ustadz? Lah ibu dulu muda-muda nggak jilbab, ngapain suruh saya jilbab? Saya jawab, lalu ibu jawab apa? Ya marah saya. Ya ibu jangan marah bu. Ya Yang seharusnya tidak diucapkan marah. anak realitas bukan? Iya, heeh. Karena Jangan ibu marah. cerminan bagi anak wanitanya bukan? Iya, Ibu bijak jawabnya bu, saya bilang. Nak, demi Allah, andaikan ibu tahu dari dulu itu salah, ibu tidak akan melakukannya. Karena ibu tahu itu dosa besar, maka ibu tidak menginginkan engkau melakukannya. Cukup ibumu saja, engkau enggak. Ini lebih menyentuh bukan daripada ibu marah-marah kurang ajar anak. Udah aku sekolahkan dokter juga kurang ajar. Nah, tidak boleh gitu. jelas ya? Nah, Iya, iya. balikin lagi. Iya mamamu salah, anak kamu tuh nggak tahu kebaikan. Paham? Setelah mama Iya, mau belajar, mama tahu itu dosa besar. Mama menyesalinya. Demi Allah, mama tidak menginginkan kau terjatuh ke neraka, nak. Makanya kalau nasihatin anak, Bu Wis, pertama apa? Menyentuh rasio betul. dan rasa, Bu. Kadang-kadang ibu sok intelek kalau ngomong kan, menyentuh rasio Mungkin, tapi nggak menyentuh rasa, bukan? mungkin Ustaz. Nah, Iya, ibu-ibu kalau, sekarang kalau ngomong kan sok intelek deh. Ya sok logis gitu kan. Jadi tapi menyentuh saya, rasio tapi tidak menyentuh rasanya. iya, tapi Dua-duanya, saya Bu. usahakan, nah, saya usahakan, saya berusaha selalu supaya menyentuh Ya, sebagai rasanya. orang tua yang baik, Hmm, tidak menyentuh rasionya, tapi juga menyentuh rasa. rasanya. Ya, logika Iya, dan kasih sayang mesti berbarengan. Sentuh rasanya, sentuh hatinya, supaya nalarnya mudah untuk tersentuh oleh nasihat-nasihat kita. Pak Ustadz, izin Jelas, ada Bu? 3 present, Pak Ustadz. Silakan, iya, Bu. iya, iya. Ada lagi? Jelas, Bu ya? Mm. Iya, sedikit Ustaz. Contohnya yang nggak saya apa, misalnya kita kan mau ke masjid, malah dia dibangunkannya kita kan. Terus yuk ke masjid yuk, mama aja lah katanya. Nah, jadi kita sering seperti itu Dipukul aja, bagaimana? Bu. Dikerasin. Kan kata Nabi di hadis Abu Daud. Iya, Setiap sering dikasih sholat, tahu nah, yang kapan itu. anak itu Ya, diperintahkan sholat? Kata Nabi, suruhlah anak kalian sholat ketika 7 tahun. Ketika 10 tahun tidak sholat dipukul. Lah 10 hari dipukul gimana tua bangka? udah, dia sholat ada. Kadang-kadang kan seperti laki-laki itu kan lebih wajib ke masjid gitu Uh-uh. kan. Nah, jadi pas kita ngasih tahu dia, nah, yuk ke masjid yuk gitu. Waktu kecil-kecil senang dia ke masjid. Udah Uh-uh. besar sekarang ini Ustaz. Apa katanya? Wak jawabnya mama aja lah katanya. Uh-uh. Ya Jadi, tetap dipaksa, nah, Bu. ya ada Tetap selalu. dipaksa ya. Jadi ingat, Ya mama tidak udah ada mau pergi kalimat. nih gitu. Jadi Nah, saya ulangi, Bu. Ini penjelasan berbapak semua. Kadang-kadang kalau memaksa anak dengan agama, dalilnya apa? Jangan paksa anak-anak beragama, larangan. Salah, itu namanya pernyataan bodoh. Surat 2 Al-Baqarah 256 itu untuk orang kafir. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama, itu untuk orang kafir dipaksa masuk Islam nggak boleh. iya. Kalau kita udah Tetapi dalam Islam memaksa gitu. anak untuk beragama wajib. Jadi ayat tadi bukan dalam mendidik ya Bu. Iya, Jadi kalau anak ibu jawab, ma jangan maksa-maksa. Kata Allah di Quran surah Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin. Rukyah anak ibu. Dasar kesetanan kamu loh kalau enggak mau ngomong. dia enggak berani dia seperti itu. Ya, Dia jadi cuma bilang beraninya gitu ayat aja. itu berkenaan dengan orang Kafir. kafir. Tidak boleh kita paksakan orang kafir meninggal agama Islam. Tapi mendidik anak kita Jadi perlu paksa. paksakan. Sebab Nabi suruh pukul bukan? Iya, Pukul itu dipaksa. bentuk paksaan bukan? Iya, Ya, sebab agak mencegah dipaksa orang gitu. dari neraka butuh kepaksaan bukan? Iya, Ya, jadi itu konsepnya. Dan bersabar Bu. Jangan kalah dengan anak. iya, Dia nakal sekali, ibu baik 2000 kali. Sebab kata Allah, balaslah keburukan dengan kebaikan. kebaikan. Dia nakal 10, ibu tetap berbuat baik 20 kali, Bu. Bersabar menasehatinya. Dan jangan kalah dengan kejahatannya.
Iya, insya Disuki? Allah. Iya, insya Allah, Ustaz. Nah, Pak Ustadz izin Pak Ustadz ada nah. banyak. Beda mami. Oh, apa kondisi mami? Silakan yang lain, Ya, Pak. silakan Ibu Fatan Horatio dari tadi Pak Ustadz sama Ibu Dini dan Ibu Pipit silakan yang mana yang udah siap untuk mengajukan pertanyaan yang udah resen. Bismillah Ustadz, Silakan Bu Fatan. Ana mau nanyakan ada dua Ustadz mengenai tadi untuk memberitahukan dalam hal beribadah setelah mempelajari sunnah-sunnah dan sesuai dengan Al-Quran dan sunnah yang Ana pelajari selama ini, Alhamdulillah. Nah itu bagaimana kita memberitahukannya? Maksudnya tidak bagaimana? Maksudnya gini. Setelah kita beritahukan misal kepada pasangan bahwa ada dalil-dalil dan sebagainya termasuk rekaman-rekaman kajian Ustadz bahwa ada beberapa ajaran yang mendasar misalnya seperti sholat, puasa, zakat dan lainnya itu yang dasar-dasar bahwa ada beberapa kesalahan terus kita berusaha membetulkannya dengan dalil dari Ustadz dan catatan-catatan ataupun rekaman Ustadz tapi dijawab dengan biar menjadi urusan saya dengan Allah gitu Ustaz. Nah itu bagaimana apakah kita tetap terus memberitahukan atau di samping kita mendoakan atau kadang-kadang karena kita sebagai manusia itu karena yang lebih baik kami diam gitu Ustaz tapi tetap mendoakan gitu. Cuman kalau melihat lagi dengan perbuatannya yang itu salah kan kadang-kadang kita suka gemes gitu ya Ustaz ya bahwa itu Iya. salah gitu. Nah itu satu Ustaz. Nah yang kedua afwan Ustaz dalam bermualah dengan habluminanas ini di mana kita pasti kita banyak kesalahan dengan rekan, teman, saudara dan lainnya. Bahwa ada doa yang dalam hadis Allahumma inna ma'ana basyurun fala tu'azibni li syatmi rajulin ya Ustadz ya dan seterusnya itu yang saya selalu berdoa dengan doa itu bahwa saya takut banyak mempunyai kesalahan yang kita tidak tahu di mana keberadaan saudara, teman dan yang lainnya gitu ya Ustadz ya bahwa nanti di hari kiamat akan dituntut, tapi kita selalu mendoakan bukankah itu menjadi wasilah ya Ustadz. Iya. Nah, tapi ada Ustadz Sunnah yang mengatakan bahwa selama orang tersebut masih hidup, apakah harus tetap kita cari Ustadz keberadaannya sampai kita bertemu? Karena tanpa cukup dengan berdoa, kalau kita tidak habluminanas langsung dengan orang tersebut meminta maaf, itu kan Akan tetap tergantung hutang tadi. ya itu Ustadz Ah, gitu. Jadi baik. bagaimana itu? Syukron Ustadz. Ya. Jazakallah khair. Pertanyaan pertama, kewajiban kita kan sudah ada di Quran. Bilang ke suami, surat 66 ayat 6 kan? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi bilang ke suami, Mas, kita kan satu keluarga, Mas. Jadi nggak bisa neraka urusan Mas. Dan urusan saya nggak urusan bersama. Coba lihat surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang, cegahlah dirimu dan keluargamu dari neraka. Berarti agama urusan individu atau kembali ke bersama, Bu? Urusan bersama. Kita satu keluarga. Tugas dan amanah kita saling memprotek satu dengan yang lain. Bukan urusan Anda, salah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu satu. Jelas? Jadi tidak bisa jawabannya qu itu kan urusan Allah. Ya nggak bisa. Anda adalah suami saya. Kita berdua adalah satu keluarga. Dan Allah amanahkan saya dan Anda untuk saling melindungi dari neraka. Berarti kerjasama. Nggak bisa usaha tanggung jawab pribadi. Nggak bisa. Itu satu. Jelas Bu ya? Nah, itu jawabannya. Kasih tahu dia baik-baik. Ya. Sebab kadang-kadang orang Indonesia tuh bodoh. Bongel, bodoh ngeyel Bu. Yang kedua apa? Ibu yang kasih nasihat, jangan kalah dengan argumen suami. Coba ibu lihat di surat 71 Bu. Surat Nuh alaihissalatu wassalam. Ayat 7, 8, dan 9. Bagaimana Nabi Nuh memberi ceramah kepada anaknya, kepada umatnya, kepada istrinya. Nutup telinga Bu. Coba ibu lihat. Wa inni kullama da'autum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Apa kata Nabi Nuh
curhat kepada Allah. Dan ini menunjukkan betapa seriusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, sesungguhnya aku setiap kali mendakwahi mereka untuk beriman, mereka memasukkan anak jarinya ke telinga dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari aku dengan sangat menyombongkan diri. Tsumma inni da'autum jihara. Lalu sungguh aku mendakwa mereka dengan cara terang-terangan. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku menyerukan secara terbuka dan juga diam-diam. Ini contoh. Apa yang kita ambil dari ayat ini? Ibu Fathan, ayat ini korelasinya apa? Tetap ibu bersemangat seperti kata Allah di surat 46. Surat 46, surat Akab ayat yang ke-35. Isbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu dalam mendakwahi umat itu, sebagaimana kesabaran nabi-nabi rasul ulul azmi. Salah satunya Nabi Nuh tadi. Jelas Ummu Fathan? Jelas, Ya Ustaz. tutup telinga, biarin saja. Tadi Nabi Nuh curhat kan? Tapi Nabi Nuh tidak pantang menyerah. Makanya Nabi Nuh termasuk ulul azmi. Walaupun umatnya yang beriman sedikit, tapi dia sukses menjalankan amanat Tuhannya. Semoga Allah karuniakan ibu untuk keluarga seperti itu. Amin Allahumma. Jelas? Bersemangat. Seperti Nabi ulul azmi tadi. Bersabar. Dia tutup telinga, kita bicara dengan cara yang lain. Terang-terangan. Diam-diam. Terang lagi. Tidak boleh putus asa. Itu satu. Jelas? Jelas, Ustaz. Jangan putus asa. Karena kita nggak tahu hidayah datangnya kapan. Itu urusan Allah bukan? Iya. Dan ibu tahu, andaikan suami ibu dapat hidayah, seluruh amal salihnya pahalan juga buat ibu bukan? Amin. Ibu pengen jadi komisaris nggak? Iya. Dapat dividen dari saham yang ibu bahas dengan kesungguhan tadi. Kita pernah bahas hadisnya. Orang memberi petunjuk, lalu Allah berhidayah karena petunjuk kita, maka kebaikan orang itu dapat pahala, kita dapat pahala tanpa mengurangi pahala-pahala dia. Kira-kira mau nggak jadi dapat dividen gitu? Maka namanya nanam saham mesti sabar bukan Bu? Iya. Sabar ya, itu ceritanya. Kemudian yang kedua, kalau yang namanya bergaul pasti salah. Maka mintalah kepada Allah Jalla Jalla beri petunjuk. Mungkin ada kesalahan yang kita lupa. Allah ingatkan kita. Dan kalau kita lupa, ya Allah nggak mengazab kita karena lupa dong. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Faham Ibu? Lihat surah 2 Al-Baqarah 286. Ya Allah, jangan engkau menghukum kami karena ketidaksengajaan dan kami lupa ya Allah. Jadi ibu ingat-ingat saja Bu. Faham? Tapi kalau ada yang terlupakan, Allah maafkan. Allah tidak hukum karena salah kok. Tapi berusaha untuk berdoa kepada Allah, diingatkan kesalahan kita kepada orang agar kita menyelesaikannya. Yang jadi dosa kita ingat tapi pura-pura lupa Bu. Paham? Iya. Tapi kalau kita berusaha ingat tapi lupa, insya Allah nggak diazab. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kami diazab karena disebabkan kami lupa atau kami terlantur salah tanpa sengaja. Jelas Bu? Tapi kalau ibu ingat, segera selesaikan. Tapi kalau ibu lupa, semoga Allah ingatkan dan Allah mudahkan menyelesaikan masalah dengan manusia. Jelas Ibu? Jelas, Ustaz. Baik. Syukran. Ada lagi nggak Pak Ade? Ada, Pak Ustadz, ada beberapa. Silakan Ibu Dini Ya, terima dan Ibu kasih. Pipit. Ya, saya dulu ya, Bu Dini. Terima kasih Ustadz. Silakan Bu. Juga Pak Ade, selalu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin bertanya Ustadz, terkait dengan ini. Kita bergaul itu pasti lingkungan itu tidak semua orang yang mampu berempati. Berempati dalam artian dia tak, kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, ya dia jangan memperlakukan seperti itu. Tetapi di lingkungan itu ada orang-orang dengan kepribadian tertentu, bahkan mungkin kepribadian udah terganggu ya. Misalnya orang-orang dengan gangguan kepribadian narcissistic personality disorder, itu orang yang secara
karakter dia itu suka merendahkan orang lain, berbohong, memanipulasi gitu ya. Nah, menghadapi orang-orang seperti itu, menurut Ustadz, cara yang tepat apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka? Baik, Itu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah pentingnya agama menyuruh kita memilih teman gaul ya Bu Dini ya. Imam Abu Daud dalam sunannya kitab adab bab siapa yang pantas jadi teman. Kata Nabi, almaru ala dini khalilih, falyanzur man yukhalil. Seseorang bisa terpengaruhi oleh watak agama temannya. Oleh karena itu, hendaklah dia perhatikan dengan siapa dia berteman. Tadi Ibu bilang, orang dengan watak macam-macam. Ada yang toksik misalnya, ya. Ada yang gayanya gedean, action today mampus tomorrow misalnya, nggak masalah, banyak masalah. Ya, sikap kita gimana? Kalau memang kita bisa perbaiki, maka kita perbaiki, Bu. Kalau kita bisa memberikan kebaikan dengan merubah mereka, lakukan. Tapi kalau memang mengkhawatirkan diri kita terjatuh, maka menjauhlah. Karena dalam kaidah agama apa? Jangan la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Surat 2195. Kata Allah apa? Berbuat baik, tapi jangan sampai mengorbankan dirimu sendiri. Jelas Bu Dini? Jadi kalau kita bisa memperbaiki, Ya, lakukan. Ustadz. Tapi kalau nanti kita Ya, malah Ustadz. terbawa oleh keburukan mereka, itu namanya mengorbankan diri bukan? Ya, Ustadz. Kita bukan agama Nasrani loh. Orang tempelin pipi kiri kasih pipi kanan, enggak. Dulu ketika saya sekolah di SD, karena orang Ambon ada Islam Kristennya, ada guru Kristen dia bilang begini, jadilah anak-anak kalian anak-anak Tuhan seperti lilin-lilin kecil yang menerangi di waktu gelap. Walaupun dirinya terbakar. Ibu saya protes sama guru Kristen tadi. Kami orang Muslim itu bukan kayak lilin, Bu. Itu konyol namanya. Orang Muslim itu seperti bulan, Pak Budini. Di mana bulan itu mendapatkan reaksi matahari menyinari kegelapan tanpa merusak dirinya. Betul teorinya, Bu? Ya. Kata ibu saya orang Muslim, bukan orang Nasrani. Jadi lilin itu konyol. Konyol nggak, Bu? Ya. Kami orang Muslim kayak bulan. Mendapatkan reaksi matahari, memunculkan cahaya di kegelapan tanpa mengorbankan diri bulan itu sendiri. Paham Ya, filosofinya Bu Dini ya? Ustadz. Surat Ustadz, 2, Qadarullah, kalau 100. orang yang bersangkutan itulah sepupu kita, itu kan masih saudara Ustadz ya. Terus kita menjauh, kita termasuk orang yang memutuskan silaturahim nggak Ustadz? Kan kata Nabi, kalau menjaga diri dari keselamatan kan boleh dong. Oke. Yang jadi masalah tidak ada alasan menjauh tapi menjauh itu yang dosa, Bu. Ya, baik. Ya, kata Allah jangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, bukan? Ya. Ya, sebab dalam kaidah agama apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak dampak buruk itu diprioritaskan untuk kita mencari kebaikan. Menjaga silaturahim baik bukan? Ya. Tapi dipengaruhi oleh keburukan itu lebih berbahaya bukan? Ya. Maka dia menghindari risiko itu didahulukan, Bu. Dalam dunia bisnis gitu kan? Ya, ya Ustaz. Iya, jelas ya? Ustaz, Yang jazakallah menjadi khair, dosa Ustaz. kalau Ya. ibu menghindar tanpa alasan, Bu. Ya. Tapi ibu kan punya hujah, punya alasan. Yaitu tidak hanya khawatir membahayakan diri menjadi korban dari kebiadaban orang lain tadi. Baik Ustaz, terima kasih Ya, Ustaz. sama-sama. Baik. Pak Adis, satu lagi ya. Ibu Ya, Sapa Pak Ustadz. tadi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Silakan, Bu Pipit, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Pipit. Bukan burung kan? Bukan, Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Silakan Bu. Ada ini ya Ustadz, saya tempo hari ada teman ya Ustadz ya. Jadi teman itu ditalak oleh suaminya. Jadi sudah lebih dari 3 Ustadz. Terus jadi si istri itu pergi ke pengadilan Ustadz. Jadi pergi ke pengadilan itu lantas orang pengadilan agama
mengatakan talak suaminya tidak sah katanya Ustaz. Sedangkan menurut Islam itu sudah sah kan Ustaz ya. Nah, jadi si istri ini bingung katanya kalau harus kan ibu menikahnya secara pemerintah. Jadi cerainya juga talaknya ikut pemerintah Bu katanya. Harus ada saksi, harus di atas Al-Quran. Sedangkan teman itu pernah mendengarkan kajian Ustaz Holik. Pada suatu itu tuh kajian itu tidak pernah dengar suaminya belum pernah mentalak dia sama sekali, terus istrinya mengajukan cerai, terus pengadilan sudah memutuskan surat kuning, terus suami tanya apakah sah perceraian kami, kata Ustaz Holik sah. Jadi yang si teman itu berpatokan pada Ustaz Holik Iya. ikut ulri. Baik. Jadi yang Ana pertanyakan Ustaz, apakah seorang teman itu sudah benar mengikuti pemerintah? Apakah ia masih sah sebagai suami mentalak itu Ustaz? Kata Nabi, sesuatu yang bercanda atau serius tetap sah itu cerai. Kalau laki bercanda, gue cerai lo. Bercanda tetap sah lo. Gugur talak satu. Hadis Bukhari dan lainnya. Jadi ketika suami menceraikan istri secara agama ini sudah gugur satu talak Bu. Yang orang pengadilan maksudkan adalah bahwa itu tidak punya kekuatan hukum secara formal negara Bu. Makanya supaya legal secara negara si ibu ini bisa nikah lagi tidak perlu dituntut oleh lakinya. Ibu bisa bayangkan Bu Pipit. Tidak ada bukti otentik dalam negara. Tiba-tiba ibu pengen nikah, suami datang nuntut bahwa dia punya istri. Terjadi kejahatan bukan? Nah, ya benar. Oleh karena itu sah menurut agama. Hanya saja istri itu pergi ke pengadilan untuk mensahkan itu menjadi legal menurut negara. Sehingga kalau dia nikah, suami itu nggak bisa menuntut sebagai istrinya. Tapi dalam agama sudah gugur talak ya Bu. Tapi Ustadz yang Ana pertanyakan teman itu dia sudah pergi ke pengadilan, terus dia serumah lagi sama suaminya, terus ditalak kalau salah talak, kalau salah talak itu lebih dari dulu sampai sekarang katanya 10 kali. Nah Tapi itu haram serumah Bu. Orang lebih dari 3 kali kan gak bisa rujuk kecuali bininya nikah lagi dengan laki-laki lain. Sudah 10 kali Ustadz, tapi ia masih serumah karena ia mengikuti ulil amri tadi katanya. Masih Ulil sah. amrinya diikuti kalau bukan maksiat Bu. Ya katanya ya teman itu tanya apakah saya masih sah sebagai istrinya? Katanya sah, katanya saya tanggung jawab dunia akhirat katanya. Nah itu konyol Bu. Jangan ikuti dia. Masa dosa dia ditanggung sama orang kantor agama yang ngawur tuh Bu. Ya. Nah, udah azan ya Bu ya. Baik ibu-ibu yang jelas itu udah gugur talak. Apalagi berkali-kali lebih dari 3 kali. Ya, yang benar itu ucapan lakinya. Bukan orang departemen agama tadi. Ngawur itu orang. Oh jadi yang teman itu masih serumah berarti dia zina ya Ustaz? Iyalah. Orang bukan dengan mahramnya. Apalagi kalau anu-anu. Kacau itu Bu. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Baik, Bapak silakan ke masjid ya udah ada. Terima kasih Ustaz. Izin live Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ade. Afwan Pak Ustadz Pak Rendi. Semoga cepat sembuh Pak Rendi. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.